Amin. Wahdar min daqaiqir riyai, takutlah kamu daripada segala yang pelik daripada ria yang halus. Khaufan min diya'il ujuri, karena takut daripada hilangnya segala ganjaran pahala. Wa dhulmatil qalbi, dan gelapnya hati. Wa min daqaiqir riyai istihlaqul ibadah, setengah daripada kehalusan ria, yaitu menganggap manis ibadah. Qala sahibul wasiyah, berkata oleh yang punya wasiat ini, summun qatilun muhbitun lil amal, ria itu racun yang mematikan, yang memberangus bagi ibadah. Walaula syuhudud du'afai ta'zima maqamihim 'indan nasi fi saharil layalil kamilati, mastata'u sahra lailatin kamilatin fadlan an dawamis sahar. Andai sekiranya tidaklah melihatnya orang-orang dhaif, akan besar kedudukan mereka di sisi manusia dengan begadang beberapa malam yang sempurna, niscaya tidaklah mereka mampu begadang semalam suntuk, apalagi daripada terus-menerus begadang malam. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini meneruskan pembahasan wasiat wali besar ulama agung dari Mesir, Sidi Ibrahim Al-Makbuli, yang dijelaskan lanjutannya oleh Sidi Abdul Wahab Asy-Syahrani radhiyallahu anhuma, berbicara tentang ria yang halus. Ada ria yang kasar, yang nampak, itu kelas awal. Ada ria yang halus, ini kelas sufi. Sufi benar-benar sufi, bukan seperti teman kita, dia sulit finansial. Ria, apa itu ria? Sehingga kita perlu mewaspadainya. Ria itu, saudara, talabul manzilah fi qulubin nas bil ibadah wa a'malil khair. Ria itu menuntut penilaian, mengharapkan penilaian di hati orang-orang pada ibadah yang dikerjakan dan segala amal-amal kebajikan yang dilakukan. Walaupun orang gak muji, walaupun orang enggak menilai, di hati pengen dinilai orang, walaupun orang tidak menilai. Itu namanya ria. Jadi ria itu mengharapkan pujian orang, walaupun orang gak muji. Ada dia motivasinya dipuji orang, motivasinya dinilai orang, motivasinya dikonten orang, dari
kebaikan yang dia kerjakan. Itulah namanya riya. Tapi kalau kita nggak punya muatan itu sih, muatan yang ada biar orang nyontoh kebaikan kayak kita, itu bukan riya. Perbuatan yang sama bisa jadi penilaian berbeda di mata ulama. Kerjaannya sama, pada akhirnya di mata masyarakat juga seringkali begitu. Perbuatannya sama, tapi orang bakal nilai berbeda. Contoh, ada orang tatoan di badannya, orang kaya, public figure, pemain bola, tatoan. Kata kita yang melihat keren. Keren. Kenapa kita kata keren? Orang kaya. Kenapa kita kata keren? Public figure. Kenapa kita kata keren? Pemain bola. Bila tetangga kita yang miskin tatoan, kita nilai preman. Tuh, perbuatannya sama, tapi penilaiannya berbeda, sudut pandang. Di agama perbuatannya sama. Ini orang kaya nyantuni yatim 1000 yatim. Bagi-bagi waktu kelihatan satu orang 500.000 kali 1000 berapa itu? Masa 5 juta? 500 juta. Yang satunya sama. Bagi uang 500.000. Enggak pakai amplop juga. Sama. 1000 ya. Nilai di agama di mata Allah tidak sama. Bila motivasinya, dan ini yang dipandang oleh Allah, motivasi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tak pandang rupanya, fisikmu, bentukmu, yang dipandang hati dan niat motivasi. Yang satu biar orang tahu dia punya niat. Kalau dia nyantur yatim sampai 1000, biar orang tahu kalau dia itu orang kaya. Namanya riya. Yang satu niatnya biar yang lebih kaya di komplek itu dari dirinya nyontoh kayak dia. Ini namanya ibadah, ikhlas. Perbuatannya sama, dan orang lain nggak bisa menilai. Kalau ngomongin riya, kita nggak bisa ngomong begini nih, riya lu tuh yang ngomong begitu dosanya ditumpahin ke bumi, enggak mah. Saking banyaknya kita ngomong riya lu. Kenapa? Orang malaikat aja nggak tahu kalau ini 2 orang yang sedekah 1000 yatim, ini 1000 yatim, enggak tahu. Dia mau nyatat aja. Yang tahu hanya Allah. Bila kita tahu riya lo, itu berarti kita menyamakan diri kita dengan Tuhan. Maka enggak ada orang muslim ngomong sama orang lain riya itu, enggak ada. Dia bisa menunjuknya sama diri sendiri. Yang dilakukan ini benar nggak motivasi? Begitu. Nggak ada menunjuk hidup orang lain. Itulah orang-orang tasawuf. Sehingga riya ini satu penyakit, virus besar, lebih besar daripada korupsi-korupsi yang kadang dilihat duitnya di kafe-kafe. Itu gak ada apa-apanya, kecil dosanya. Loh, orang jutaan kayak begitu, miliaran kok kecil. Riya lebih gede dari itu. Ini kita waspadai. Duit segitu gak punya, riya lagi. Ya langsung dah. Kan begitu tuh. Yang harus dipikirin sama kita.
bukan kita membenarkan itu, bukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya menyatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Kata Nabi, sesungguhnya yang saya paling takuti, virus menimpa Anda umat Islam lebih dari takut segalanya. Takut macam-macam, takut judi, takut mabok, takut ini, takut itu. Ada yang saya paling takut, virus itu menimpa Anda, penyakit itu menimpa Anda, yaitu syirik kecil. Begitu kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, kok syirik ada yang kecil? Syirik itu besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu dosa yang besar. Ini kok ada syirik kecil? Maka sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil? Syirik halus. Lalu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya, pamer, kerinduan ingin dinilai dan dipuji oleh orang lain. Karenanya alangkah beruntungnya orang yang tidak tersiksa batinnya karena kerinduan untuk dinilai oleh orang lain. Alangkah beruntungnya orang yang terjaga kalbunya daripada kerinduan untuk dipuji oleh orang lain. Jujur, akan tersiksa batin orang bila di dalam dirinya selalu memikirkan di dalam ibadah yang dikerjakannya penilaian-penilaian daripada orang lain. Al-Quran begitu banyak menyinggung pada bagian ini, seperti di ujung surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Tuhannya di surga, siapa orang berharap pengen mendapatkan keridhaan Allah, dua kuncinya sesudah ngaji. Sesudah ngaji, kalau nggak ngaji nggak bisa. Ngaji dulu, sesudah ngaji. Dua, beramal soleh dan jangan ada riya, disertai keikhlasan. Orang kalau pengen dapetin kenikmatan surgawi, maka nomor satunya ngaji. Gimana dia mau ibadah? Nunggang-nungging doang kalau gak ada ilmu. Sesudah ibadah dapat mudah ngaji, ibadah. Dan ibadah kudu dilapisi dengan akhlak tasawuf yang kita bedah di Al-Muhajirin ini, biar kita benar-benar orang yang hijrah bukan fisik. Celana kita digunting di tukang jahit 10.000 cingkrang,
tapi yang harus dicingkrangin, digunting hati, jangan ada riya, penuh dengan keikhlasan. Ini yang penting. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa orang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah beramal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Neraka wail bagi orang yang sholat yang melalaikan sholatnya, entar habis akhirnya, dan orang yang ibadah karena riya. Yang gak ibadah neraka wail, yang ibadah niatannya riya juga neraka wail. Ibadah. Maka bagi orang yang menginginkan keselamatan di akhirat, wahdan taqa'iqar riya, hati-hati terhadap riya dan juga kehalusan riya. Dulu dihikayatkan, menarik, sebuah cerita menjadi renungan buat kita. Ada seorang soleh tempo dulu ibadah saban malam 100 rakaat, enggak putus 40 kali, setiap malamnya 100 rakaat. Mudah-mudahan ini termasuknya. Kayaknya kurang mau amin. Ini mah saban malam 100 rakaat. Berapa tahun? 40 tahun. Enggak pernah pret barang semalam, barang sekali. Setelah 40 tahun tahajud, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh menguji ini orang, ngetes, suruh sampaikan namanya orang. Maka setelah 40 tahun malaikat datang kepada ini orang. Tuhan, walaupun Tuhan ini ibadah 40 tahun enggak putus 100 rakaat, nih catatannya, kamu masuk neraka. Saya potong dulu cerita segini, balik sama kita. Sampean tahajud gak usah 100, 2 rakaat tiap malam 40 hari, gak usah 40 tahun, 40 hari. Lalu kemudian didatangi malaikat, dibilangi, walaupun ente nih tiap malam tahajud 2 rakaat 40 hari, ujungnya no catatannya neraka. Kira-kira sampean besok malam mau terusin apa berhenti? Saya tanya nih, terusin apa berhenti? Kenapa berhenti? Neraka. Buat apa? Begitu. Makanya kayaknya model sampean nggak didatengin malaikat. Kata kita nangis, astagfirullah. Bagus gue tahajud 2 rakaat, ini 40 hari nggak putus. Ujungnya neraka buat apa? Benar nggak kira-kira? Benar nggak? Tuh kayak begitu. Itu kita. Ini malaikat datang kepada sampean mengkhabarkan datang bahwa walaupun sampean tahajud 100 rakaat enggak putus, 40 tahun enggak ada perenya, ujungnya masuk neraka.
Coba bayangin saudara, kalau itu adalah orangnya kita, apa enggak frustasi, nyesel banget. Kalau begini mendingan mancing aja deh mancing. Kalau enggak main sepeda dari Greenland. Tau Greenland enggak? Coba begini. Buat apa? Ibadah ujungnya begitu. Ini orang soleh menjawab, wahai malaikat, kalau kau benar malaikat, begitu, pahamilah, aku ini ibadah bukan karena pengen masuk surga. Nggak ada di hati saya pengen masuk surga. Bukan juga karena takut masuk neraka. Nggak ada. Saya ibadah ini bukan karena berharap surganya, dan juga bukan karena takut dengan neraka Allah. Begitu jawab orang soleh itu, hadirin. Malaikat bertanya, lantas Anda ibadah sampai 100 rakaat? Jarang orang kayak Anda, sampai 40 tahun gak putus. Ini kalau cerita begini nih, banyak saudara orang-orangnya yang model kayak begini nih. Kalau kita baca kitab namanya Iqamatul Hujjah, karya ulama besar Al-Imam Al-Laqnawi, tebal, orang yang ibadah ratusan. Imam Ahmad, saya potong dulu, murid Imam Syafi'i, saban malam sholat malamnya 300 rakaat. Dari kecil umur 8 tahun sampai umur 80 tahun enggak putus. Data sejarah yang cerita orang banyak, bukan anti. Laksana Indonesia, Anda nggak percaya Indonesia merdeka tahun 45, dikata gila. Yang cerita orang banyak, data sejarahnya lengkap, muat. Begitu. Udah umur 80 loyo Imam Ahmad, 150 rakaat sampai wafat. Itu murid Imam Syafi'i, gimana gurunya? Maka kita kalau nggak mau bermadhab, miring siapa kita? Itu bukan orang sembarangan. Imam-imam madhab itu ibadah show. Ini balik sama cerita orang soleh. Dia bilang, wahai malaikat, Anda perlu tahu, aku ini ibadah bukan karena berharap surganya Allah, bukan juga karena takut aku masuk neraka. Lalu kenapa kamu ibadah? Aku ibadah karena aku tahu betul Allah itu mencintai ibadah. Allah itu mencintai ketaatan. Karenanya aku selalu mengerjakan yang Allah cintai. Aku ibadah ini mengerjakan yang Allah demeni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka, karena aku paham Allah itu demen sama ibadah, Allah murka sama maksiat. Maka aku ibadah ini mengerjakan yang dicintai oleh Allah. Adapun nantinya aku masuk surga atau masuk neraka, itu bukan hak aku mendikte Tuhan. Emang Tuhan anak buahku, lalu aku nyuruh-nyuruh dia untuk masukin aku ke surga? Siapa aku? Untuk naikin pangkat aku? Siapa aku? Aku bukan atasannya. Aku pokoknya mengerjakan yang Allah cintai.
Urusan surga dan neraka itu biarkan urusan Tuhan. Dan aku tidak berani mendikte dan memaksa Tuhan. Aku akan terus ibadah meski ujungku kata kamu masuk neraka. Kenapa? Yang ku cari yang dicintai Tuhan, aku kudu mencintainya dan mengertikannya. Malaikat ujungnya sampaikan, kamu ujungnya surga. Enggak tertarik juga. Kalau di surga nikmatnya enggak seperti nikmat malam kayak begini, gua enggak tertarik surga. Betapa indahnya berdua-duaan dengan Allah. Hadirin, begitu jawabannya. Inilah puncak keikhlasan. Inilah ikhlas tingkat tinggi. Tak ada kerinduan pengen dinilai orang, surga aja enggak. Kata dia surga makhluk, saya makhluk. Masa saya berharap makhluk? Saya berharapnya kerinduan pencipta makhluk, pencipta surga. Itulah Tuhan. Ini orang yang pengen bahagia di akhirat. Ibadah seperti itu. Anda sedekah karena Allah dengar sedekah, bukan karena pengen dinilai orang. Orang mau puji, mau celah urusan lu, gua nggak penting. Pengen masuk surga enggak juga. Begitu. Masa surga 2.000 ngisi kotak amal Jumat? Ada tuh yang kayak begitu? Ada nggak kira-kira? Enggak ada, alhamdulillah. Ini sih kelihatan soleh semua yang kita omongin, orang mana-mana yang lagi ada di sini. Ini saudara. Bagaimana untuk mengejar sebuah keikhlasan? Orang akan hilang dari ria bila dia bisa menyamakan orang dengan kambing dalam hati. Bila hati kita antara orang dan kambing sama, disitulah ria telah sirna, ikhlas telah duduk. Ada orang penggembala kambing di hutan, ketemu adzan duhur, dia sholat qobliyah duhur 4, bukan 2, 4. Lalu kemudian dia qomat, sholat duhur rakaat 1, suratnya Yasin. Coba, jarang tuh duhur gitu. Kedua suratnya Waqiah, 4 rakaat salam wirid, habis itu ba'diyah 4 rakaat. Di depannya ada kambing gembala, banyak kambing yang dia amon. Saya mau nanya mas sampean, kira-kira kalau orangnya sampean, ada nggak di hatinya terbesit sholat model begitu, pengen dipuji kambing? Kalau orangnya sampean, ada nggak kira-kira? Halo, ada nggak? Hah? Halo, ada apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa sampean, kalau orangnya sampean enggak pengen dipuji kambing? Kenapa? Kenapa? Sampean dulu sebelum saya ceritakan orang soleh ini. Kenapa Anda enggak pengen dipuji kambing? Kenapa? Halo? Hah? Biasanya orang mau hadirin itu kalau orang nanya dipelototin apa dijawab ya? Lah itu melotot kan takut juga sih. Ini kenapa sampean nggak ada di hatinya pengen dipuji kambing? Kenapa? Binatang. Ini orang. Kenapa nggak ada niatan sholat bagus kayak begitu pengen dipuji kambing? Dia yakin kambing nggak punya surga, nggak punya neraka. Buat apa saya pengen dipuji yang tak punya surga, tak punya neraka?
Bila ini sampean punya ada dalam hati, sama manusia yang di samping sampean juga. Surga nggak punya, neraka nggak punya. Apa takut dia? Ngapa pengen puji dia? Sama kami, sama-sama tak memiliki surga. Buat dinilai orang-orang dia kagak punya surga nggak penting. Kita sedekah dipuji dia, kita ngurusin dicela dia, kita urusan dia. Nggak ngaruh. Kayak kereta dia jalan, nggak pernah tengok kanan kereta, tak pernah tengok kiri. Dia berjalan ke depan menuju ridhonya Allah di atas rel manhaj Rasul. Begitulah orang. Kereta menuju stasiun tujuan, tak penting itu kanan kiri sawah apa, nggak penting. Bila seorang hamba kayak begitu, tak penting orang celak, urusan dia. Orang puji, urusan dia. Enggak penting pujian dan celaan. Orang enggak punya surga. Apanya yang harus kita banggakan? Kalau dia punya surga, bolehlah. Kalau dia punya neraka, bolehlah. Nggak ada, sama kayak kami. Bila orang ada kayak begitu, maka dia ada di puncak keikhlasan. Begitu juga sedekah. Kalau sampean sedekah paham, maka enggak bakalan ada riya sebanyak apapun yang kita keluarkan. Sedekah itu kayak kencing, saudara. Enggak beda barang dikit. Nih yang ngaji di rumahnya saya mau nanya, punya sepiteng apa kagak? Ya. Punya. Alhamdulillah. Pernah nggak saudara menghitung sudah berapa ya kencing saya yang masuk di sepiteng? Sudah berapa liter ya? Udah pernah menghitung belum? Udah pernah menghitung belum? Belum. Kalau belum, nih pulang dari ngaji ini, ada nggak rencana pengen niat ngitung? Itulah ikhlas. Itu ikhlas. Yang sampean udah keluarin ya sudah. Jangan dipikirin. Jangan diingat-ingat. Yang diingat-ingat duit orang yang di tangan kita. Duit kita tangan orang, urusannya dia. Nggak ketemu dunia, ketemu di akhirat. Daripada sampai ngelamun, meremelek. Saya pintar banget waktu ngutang aja, baik banget. Sekarang aja telepon ganti, milih-milih. Bukan apa baiknya ya, gua sama dia miring kanan, sampai jam 1 nggak bisa tidur. Yang dipikirin lagi ngorok. Ingat kita enggak, nomor handphone aja ganti, kontrakan pindah. Kita nggak bisa tidur nih. Kalau mau jujur, ulah dia, ulah kita. Ulah dia, ulah kita. Nah, apa dikerjain? Bodoh amat. Jadi penyakit. Paham? Kayak begitu itu. Biar enak hidup kita. Jadi kalau nggak kita sakit, hidup jangan dipengaruhi orang lain. Hidup jangan terganggu dengan celaan orang lain. Jangankan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah, manusia agung, akhlaknya baik, dosa nggak punya, banyak yang mencaci maki. Timbang kita jadi pengurus masjid dicela, marah. Marah. Siapa kita? Emang kita lebih hebat dari Nabi apa? Biasa aja. Biasa aja. Kalau ada orang ngomongin kita di belakang, tanamin di hati, berarti kita sudah di depan. Tandanya ngomongnya. Kalau ada orang merendahkan kita, paham, berarti kita selangkah lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Kenapa kita harus marah? Hidup harus nyata. Ada orang punya HP,
punya HP, dia cas sejam, dicabut udah sejam, kagak ada yang masuk baterainya. Namanya HP ini baterainya lowbat, soak, bener kan? Yang kayak begini bagus apa enggak? Bagus apa jelek? Jeleknya kenapa? Hah? Enggak bisa, enggak masuk. Ada orang aja sejam di majlis ngangguk-ngangguk, awal keluar dari masjid puyeng lagi. Ada tuh yang model begitu. Ini baterainya soal, enggak bagus, dandani. Apa di masjid ngangguk-ngangguk, pulang puyeng lagi, kagak masuk. Bukan ini orangnya, ini sebenarnya soleh. Yang mana? Begitu saudara. Ya udah kita kayak aja. Di pinggir kali orang gunung tuh, orang Tasik, orang Ciamis, pinggir sungai, ini kampungnya. Begitu yang musuhnya. Begitu pinggir kali. Itu yang terbawa arus sungai, nggak dipikir nabrak batu apa kagak ya? Dipikirin nggak kita? Nah, yang Anda udah infakkan ya sudah, Anda jangan pikirin begitu. Udah, itu namanya ikhlas, namanya wahdar min daqaiqir riya'i. Karenanya waspadai riya yang halus, riya yang pamer. Begitu. Anda nggak perlu orang ngaji nulis kalau ngasih sumbangan ke masjid, ke yatim, ke pondok, hamba Allah. Nggak perlu. Ngapain Anda? Udah ngaji nggak ada kalimat hamba Allah. Tulis nama Udin, Mamat, RP 5 juta. Nggak apa-apa. Orang riya bukan pada tulisan, pada hati. Jangan ditulis hamba Allah. Kenapa? Hamba Allah tuh maksud saya biar ikhlas. Bukan begitu Anda ikhlas. Coba kalau Anda mau amalkan begitu, Anda ngelamar di Sudirman, di Tamrin jadi kerja, tulis pelamar kerja, nama hamba Allah, pengalaman, takut riya. Terima kasih kita. Kagak. Tulis aja nama Anda, nama, mamat, lahir, tulis. Ngapa takut? Pengalaman, saya udah kerja di toko anu sekian, di PT anu. Enggak apa-apa. Orang bukan niatnya pamer. Boleh-boleh. Tulis hamba Allah. Biar nggak ada yang tahu. Itu pengurus masjid tahu siapa hamba Allah yang 5 juta ini. Tahu nggak kira-kira? Nah, itu kagak ikhlas. Ngapain? Tulis saja Udin, Mamat, Ucok, Buddha, begitu. Nggak usah hamba Allah. Yang usah Allah belum ngaji akhlak. Bukan begitu cara ikhlas. Begitu. Enggak mau tulis hamba Allah. Ada yang menyinggung temannya, kaya. Enggak nyumbang tuh ya, mau diumumin sama Jumatan. Pak Ano, hamba Allah. Yang hamba Allah tuh yang 1.510.000 buat lah. Ini hamba Allah. Sekarang buat. Bagaimana? Bukan begitu, bukan. Riya itu bukan begitu. Ada orang tetangganya mau berangkat umroh, berangkat haji, bikin syukuran umroh, syukuran biar selamat umroh. Dia langsung tuduh, apa? Mau umroh aja pakai begitu riya. Ngomong begitu tuh dosanya diturunin ke bumi orang muat. Saking apanya? Banyaknya begitu. Dia kata lihat orang kayak gue
umroh, nggak kayak gitu. Dia pamer-pamer. Habis itu dia di Mekah share di depan Ka'bah. Dia mau ngapain? Share di medsos sama. Bukan begitu. Bukan. Kalau lo pengen gak kelihatan orang, lo ke Mekah sewa Garuda sendirian, lu supirin tuh jadi pilot di Ka'bah, pinggirin lu doang. Lah kagak. Dia itu bukan ria, nunjukin mau umroh, minta doa sesuai pesan Nabi. Idza arada ahadukum safaran falyuwaddi ikhwana. Bila Anda mau pergian mulia, berpamitan kepada sanak saudara Anda yang taulan, minta doa. Anda tidak paham kelancaran Anda ridho doa dan amin siapa? Nabi yang nyuruh. Lalu kita tuduh dia ria karena kita tidak paham pada agama. Maka kita harus pelajari betul tentang ria. Tapi sudah, ini kajian kita bukan ngomong ria. Ria yang jarang orang sadari, namanya dako ikir ria. Karena kita udah tahu, bukan ngomongin ria. Ria yang pelit, ria yang rumit. Yang mana itu waktunya udah habis, udah nanti aja balik lagi. Wahdar min dako ikir ria. Belum. Mana dako ikir ria? Belum sampai situ. Baru judul doa. Nanti lain kesempatan. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luar situasi atau ada dulu. Baik. Ya dan sekarang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ada pertanyaan. Pertama yaitu mengenai doa kunut. Yang kedua yaitu zikir berjamaah. Mohon penjelasannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya paling untuk model Pak Ustadz Bukia. Sehingga sebelum saya pertanyaan saya ingin tanya tahu dulu Bapak itu asalnya dari mana? Itu artinya gini, itu ada kaitan sama pertanyaan saya. Gitu. Karena memang maksudnya ya Jawa Tengah atau Jawa Timur atau mana-mana gitu. Jadi saya bisa juga kalau tanya pertanyaan saya itu ya sesablon yang Bapak katakan gitu. Garia ini Garia, panggilan Garia, namanya. Nah itu. Dan materi ini cukup menarik, ya. Kemudian Bapak kasihkan contoh-contoh itu contoh-contoh yang bagus, tapi dalam keadaan dia sedikit jenaka, sehingga terekam di dalam otak. Suatu ketika kalau saya suruh ceramah, saya pakai model Bapak ya. Kalau ada katakanlah bagi Pak Karno bilang, kasih saya 10 miliar, beres. Jadi gini, kasih saya 10 ustaz, beres lah. Republik ini gitu kan. Sehingga ya saya ingin yang saya pertajam pertanyaan itu terkait sama ria. Ria itu memang Bapak katakan itu tidak gampang untuk mencapai. Apalagi orang ikhlas susah banget. Karena ini banyak orang itu suka dipuji sama orang lain. Nah itu baru terjadi kerja. Saya inginkan kira-kira bagaimana supaya betul-betul katakanlah ya seperti Bapak katakan dari sisi tank itu apa mengukur nggak mungkin ya artinya itu ikhlas. Kira-kira gimana kiat-kiatnya Pak sehingga Pak Imam ini nggak nilai saya ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Sebentar. Langsung. Saya tidak ada ingat. Oh iya. Repot.
sekalian yang mulia, yang pertama nanya tentang kunut. Kunut itu adalah doa. Kunut itu adalah ketundukan. Tapi yang ditanya tentu bukan secara bahasa. Apa hukumnya membaca doa kunut? Mungkin begitu maksudnya kalian. Betul ya? Oh baik. Agar supaya sayanya tidak salah jawab. Doa kunut. Hukum kunut ini oleh karena kunut itu ada dua. Yang pertama, kunut pada witir paroh kedua bulan Ramadan. Kunut pada witir rakaat terakhir pada paroh kedua bulan Ramadan sampai akhir. Bila ini yang ditanya, ini semua ulama sepakat. Madhab mananya? Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, semuanya bilang sunnah yang di Ramadan. Lalu bagaimana kunut subuh? Kunut subuh ini mahallul ikhtilaf. Kunut subuh ini menuai perbedaan pendapat. Penyebabnya, pengambilannya berbeda-beda. Penyebabnya, datanya, kelengkapannya berbeda-beda. Bila orang mengambil data gajah dari ekornya, ketika ditanya gajah segede apa? Ular. Karena yang dia pegang ekor. Ini namanya datang dan lengkap. Itu begitu. Maka bila dia lengkap, dia bakal jelaskan lengkap. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ulama besar madhab, kelahiran tahun 150 Hijriah. Beliau lahir di Gaza yang sekarang perang. Dari ayah namanya Idris dan ibu namanya Fatimah. Tumbuh besar di Mekah setelah ayahnya wafat karena lahir yatim. Pergi mondok ke Madinah pada akhirnya, sampai ngajar di Baghdad, lama menjadi ulama besar di Baghdad, sampai pergi ke Mekah lagi, pada akhirnya ke Mesir dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Makamnya di Fustat, Kairo, di Jabal Muqattab. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di dalam mazhab kita, kan Imam Syafi'i ngaji banyak guru. Salah satunya gurunya namanya Imam Malik. Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru agama namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Rasul dari Jibril, Jibril dari Allah. Otentik ilmunya Imam Syafi'i. Satu guru, masih banyak ratusan. Jalur lain. Imam Syafi'i punya guru namanya Muslim bin Khalid Az-Zinji, ulama besar Makkah dari Nigeria. Beliau ngaji ayam atau ngaji sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji sama Rasulullah, Rasul dari Jibril, Jibril Allah, dan masih banyak jalur. Kalau mau kita dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah ab'ad. Kunut subuh sunnah ab'ad, adanya sesudah zuhur. Mazhab Syafi'i sesudah zuhur. Apa itu sunnah ab'ad?
Sunnah bila ditinggal enggak apa-apa, sholat tetap sah. Namun sunnah diganti, ditambal dengan sujud sahwi, itu namanya sunnah ab'ad, kayak rukun. Kalau mau diilustrasikan, kunut subuh kayak kaki. Ada orang di Baratang enggak ada kakinya. Kira-kira menurut hadirin, termasuk bapak kita yang bertanya yang mulia, orang enggak ada kakinya kira-kira masih disebut orang atau enggak? Orang bukan ya? Enggak ada kakinya. Orang bukan? Orang. Sempurna enggak? Kenapa enggak sempurna? Enggak ada kakinya. Enggak sempurna. Bagaimana yang enggak ada kakinya nih biar sempurna? Pakai kaki palsu. Biar jalannya normal. Ada orang sholat subuh tidak pakai kunut. Kira-kira menurut hadirin sah nggak sholatnya? Sah nggak? Sah. Nggak usah ribut. Begitu orang sholatnya sah, mau ngapain ribut? Nggak bakal sah. Pertanyaan lanjutannya, sempurna nggak? Sempurna nggak? Kenapa? Ya nggak ada kakinya. Ini nggak ada kunut. Ya yang nggak sempurna dia, ya urusan dia. Mungkin dugaan saya itu orang ganjarannya udah banyak, jadi pengen ngurang-ngurangin ganjaran karena udah kebanyakan ganjaran, maka nggak pakai kunut. Begitu. Mungkin yang kunut merasa masih kurang ganjaran karena sunat lumayan ganjaran dikerjakan, itu aja. Lalu dari mana itu kunut? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun ikut Rasulullah SAW sejak Nabi hijrah ke Madinah. Saat itu umurnya 10 tahun. Nabi wafat umurnya 20 tahun. Ngaji sama Nabi panjang 2228 hadis beliau sampaikan kepada umat dari yang beliau dengar langsung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kata Sayyidina Anas, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat subuh selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Orang pernah tinggal. Itu Nabi yang udah pasti surga. Kira-kira kita yang ada ini udah pasti surga atau belum tentu? Belum tentu. Pengennya itu Anas, sahabat Nabi, alim hebat. Dia lihat langsung Nabi kunut sampai wafat. Lah kita sahabat bukan, ponakan Nabi bukan, apa bukan? Lalu kemudian kita nyalin yang kunut, kayaknya bukan setengah lagi, seberapa. Begitu. Itu Nabi kunut. Ini Anas bin Malik. Lalu dari mana orang gak mau kunut begitu? Masalahnya daripada Tariq. Dia bertanya kepada bapaknya. Kata dia, ya abadi. Hadisnya sahih, ini hadis sahih. Yang kedua, saya potong dua karena kalau ngomong banyak banget. Ini mau ngaji apa jam berapa ya? Saya bingung di pria apa ini ya? Enggak pria. Kata dia, ya abadi, shallaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ahum yaqnutuna fil fajr. Qala ay bunayya muhdas. Ini hadis.
Soheh. Yang ini. Dia berkata begini sama bapaknya, Abah, begitu cara kita orang. Abah ini pernah jadi makmumnya Rasulullah, pernah sholat diimamin Rasulullah, maknanya pernah jadi makmumnya Rasulullah. Rasulullah wafat, makmum juga sama Abu Bakar, artinya jadi Abu Bakar, lalu jadi makmumnya Umar, lalu jadi makmumnya Ali. Bapaknya cukup panjang punya umur, tandanya semuanya ngalam. Dia nanya, Abah, ahum yang menutuna fil fajr, apakah mereka kalau subuh kunut? Begitu. Bapaknya jawab, bid'ah. Bapaknya jawab, anakku bid'ah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Maka ada orang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Alasannya hadis ini. Alasannya. Tampak kenapa bapaknya jawab begitu? Begitu tuh. Kenapa bapaknya jawab bid'ah? Hadis pertama, kedua aja. Nabi kunut ampe subuh, ayo subuh, ampe wafat. Kalau subuh kunut ampe wafat. Yang selanjutnya Nabi. Abah jadi makmum Nabi, makmum Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka kunutnya kalau subuh, beda. Dua hadis. Ini tabrakan nggak ini? Kontradiktif nggak terkesan? Inilah perlunya orang ngaji hadis. Maka dalam Jam'ul Jawami dijelaskan dua dulu. Idza ta'aradun nassani fa in amkanal jam'u jumi'a li annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima. Bila ada dua keterangan agama nas bertentangan, yang atuh begini kayak yang atuh begini, maka yang pertama harus diambil oleh muslim, dikompromiin, benerin dua-duanya, jangan ditabrakin, karena mengambil dua-duanya lebih bagus dibanding mengambil satu mencoret yang satu. Ini solusi pertama. Ada lanjutan di solusi kedua. Di solusi pertama dulu, saya kasih analogi. Teman kita dari Bogor main ke Barata, orang soleh, baik, tidak pernah bohong sepanjang hidup kita. Dia orang baik. Si A, kita tanya, Bang, kemarin hari Minggu di Bogor bagaimana malam Minggu? Hujan apa enggak? Hujan, gede banget. Malam Minggu, kata si A. Karena si A ini gak pernah bohong, kita benernya kita yakin 100%, maka di Bogor tidak, di Bogor hujan, gede banget. Selang sejam datang lagi teman kita si B, orang jujur, soleh, luar biasa. Bang, di Bogor bagaimana? Kemarin malam Minggu, enggak hujan. Enggak. Dan ini orang jujurnya luar biasa. Si A bilang hujan gede, si B bilang enggak hujan. Dua-duanya orang jujur. Kalau kita benerin satu, berarti yang satu bohong. Kalau benerin yang satunya, berarti yang satunya bohong. Maka Islam bila terjadi begitu, ambil dua-duanya. Tanya, lo bilang hujan kapan? Malam jam 12. Lo bilang kagak hujan maghrib. Benar nggak yang bilang hujan? Yang bilang kagak hujan? Cakep. Inilah hadis. Bagaimana ini bapaknya nih? Abah, kau kan jadi makmumnya Nabi,
Usman Ali, kunut gak bid'ah? Apanya yang bid'ah? Tuh begitu jadi muslim. Nanya-nanyanya. Apanya yang bid'ah? Nanya. Udah terang benderang apa lu masih tanya? Begitu. Itu bid'ah. Barang yang udah jelas jangan ditanya. Itu Pak Harto bener dilengserin, kagak. Begitu jawabnya. Itu begitu. Kenapa dijawab kagak? Orang udah jelas masih tuh. Orang udah jelas Nabi kunut, sahabat ini kunut masih nanya mulu. Maka nanyanya barang yang udah jelas masih ditanya-tanya namanya ngeyel. Ngeyel itu disebutnya ahli. Jadi salah nggak itu bapaknya ngomong begitu? Salah nggak? Yang salah siapa? Kita yang ngaji hadis lewat terjemahan doang, nggak lewat guru. Begitu. Bahasa Indonesia aja perlu guru, apalagi bahasa Arab. Di bahasa Indonesia, ini yang ngaji nih, saya tanya, yang ngaji tahu itu kenal Cina nggak? Cina, orang Cina kenal nggak? Tahu nggak? Baik, saya mau nanya, tolong jawab yang kencang, yang jujur. Bapak-bapak yang ngaji, pernah nggak lihat Cina nangis? Enggak. Pernah. Saya nggak pernah, Pak. Lihat Cina doang nangis. Lihat Cina doang. Ada orang Cina. Itu bahasa Indonesia masih keliru memahami bagaimana kalamnya Rasulullah. Inilah pentingnya ngaji. Tapi udah mau jam 8. Bagaimana pertanyaan Bapak ini? Ini yang kedua, bagaimana?